warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Al-ayah amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai yang saya takdimi, yang saya hormati, Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Gus Anwar Sadat, insya Allah Ketua Komisi di DPR RI, amin. Karena kalau beliau Ketua Komisi, insya Allah saya komisi 10%. Beserta para Ketua DPD, Mas Adib, yang pengajiannya ini sebenarnya hanya modus untuk melangkahkan dangdutan yang lebih meriah. Kurang ajarnya adalah untuk ngundang kiai butuh syafaatnya Pak Ipin, itu loh. Ternyata anggarannya untuk dangdutan sendiri. Gitu. Dan berikut Ketua DPD Gerindra yang lain dari Kediri, Wagetan, Pacitan, serta para pengurus yang saya hormati. Mas Ipin, sahabat saya, insya Allah istiqomah dan konsisten tetap menjadi Bupati Trenggalek, amin. Walaupun sebenarnya ini sebagai sebuah penculikan Pak Sadat. Karena ini hari ke-12 saya nggak pulang. Ceritanya sebelum beliau berangkat ke Belanda, beliau nemui saya di rumah Jakarta. Setelah saya pulang bersama para gus-gus, yang kebetulan para gus ini yang kemarin banyak mendukung pasangan 02. Saya izin sama Mas Prabowo, gus-gus ini minta diumrohkan. Yaudah Gus berangkat menjelang putusan MK. Jadi tanggal 21 saya berangkat bersama para Gus untuk mendoakan keputusan terbaik dari MK. Nah pulang saya ditemui sama Mas Ipin. Gus, teman-teman partai politik di Trenggalek mau ngumpul-ngumpul, Mbak Gus Miftah datang. Saya capek Bin, dia bilang itu. Tapi dia ngeyel, belum kirim DP. Lah. Problemnya adalah kadang-kadang cuma di DP nggak ada lanjutannya gitu lah. Alasannya bolo dewe kan danjo. Tapi saya bersyukur alhamdulillah bahwa ternyata perbedaan platform politik, perbedaan bendera partai itu tidak harus memutus tali silaturahim. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ini kemarin saya sampaikan ketika buka puasa di Istana Negara. Kebetulan saya diundang untuk memberikan tausiah dalam kapasitas sebagai AKBP. Aku kiainya Bapak Prabowo. Sorry. Saat itu Mas Prakteknya bilang begini Pak Sadat sama saya. Gus, suasana kebatinan istana itu kurang happy. Gus Miftah happy-happy saja lah. Bagaimana kemudian ini bisa akur kembali. Bisa happy kembali. Saya kasih contoh Bapak Ibu, cerita seorang pembunuh pamannya Nabi. Ada orang yang sangat dibenci oleh Nabi namanya Wahsy. Kenapa Wahsy ini dibenci oleh Nabi? Karena dia membunuh pamannya Nabi yang dikatakan ahabban nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat dicintai oleh Nabi, Pak. Namanya siapa? Sayyidina Hamzah. Pembunuhnya ini namanya Wahsy. Nabi ini benci banget dan gak mau ketemu, Pak. Satu saat Wahsy ini taubat dan menyatakan masuk Islam. Tentunya kalau orang dulu itu masuk Islam pasti kepada Nabi. Kalau sekarang kepada Gus Miftah. Gitu. Nah, makanya kenapa saya dikenal sebagai sosok yang banyak mengislamkan orang, walaupun di teman-teman sendiri saya sering dikafirkan. Saya sering dikafir-kafirkan, tapi ironinya saya sering mengislamkan orang kafir. Lebih dari 300 orang mungkin hari ini yang masuk Islam melalui saya. Nah, akhirnya si Wahsy ini mau nggak mau ketemu Nabi. Pertanyaannya, apakah Nabi menolak? Enggak. Nabi boleh benci kepada Wahsy karena dia membunuh pamannya. Tetapi Nabi fair. Ini ada hidayah. Maka kenapa kemudian kalau kita baca ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, itu lanjutannya apa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir.
Ini ayat optimisme. Artinya optimisme itu apa? Bisa jadi bapaknya itu kafir, anaknya muslim. Bisa jadi bapaknya itu miskin, anaknya jadi orang hebat. Bisa jadi bapaknya ini preman, tapi anaknya juara TPA, juara MTQ. Itu nggak untuk kemungkinan itu. Senajan tuh bapaknya jarang ngaji kaya Adib umpamane, tapi umpamane loh Dip, umpamane. Kok tahu gimana? Auranya kan jelas itu. Rodok peteng titik. Tapi ya ora kena nesu Dip, ora urun no. Tapi ada harapan bahwa kemudian anak kita atau generasi berikutnya itu menjadi baik. Dalam hal ini kemudian umpamanya dalam masalah politik umpamanya, kita punya harapan. Tentunya dari semua kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat oleh Pak Jokowi, masih ada satu sisi atau bahkan beberapa sisi yang mungkin kurang. Kemudian muncul pemimpin yang baru. Ini liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Dengan harapan kebaikan Pak Jokowi kemudian disempurnakan oleh Pak Prabowo. Atau dalam konteks Trenggalek mungkin 5 tahun pertama si Ipin menjabat masih banyak kekurangan. Kalau kita berbicara liman kana yarjullah, kita punya harapan lebih baik gitu. Saya mendengar sekarang Trenggalek kemiskinannya katanya menurun. Menurun dari bapak ke anak-anaknya. Lah ini menjadi PR kemudian liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Saya bengok-bengok mesti kayak ingin milih Hanis kayak gitu. Nah, akhirnya Wahsy ini ketemu dengan Nabi dan Nabi menerima. Akhirnya dia disahadatkan oleh Nabi, dia masuk Islam. Tapi Nabi secara basariah itu nggak sanggup Pak kalau sering-sering ketemu sama si Wahsy. Maka Nabi mengatakan apa? Wahsy, Islam kamu diterima, tobat kamu diterima. Tapi tolong kamu jangan sering-sering ketemu sama saya. Dalam konteks ini Nabi Muhammad itu mengajarkan secara fair bagaimana bersikap dengan orang yang berbeda dengan kita. Maka dalam mahfudzat itu ada bahasa begini, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin wa ainus sukhti an kulli khairin tubdil masawiyah. Ini problemnya bangsa Indonesia. Setiap kali orang berbeda itu dianggap musuh. Padahal di dalam politik itu tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi. Dalam konteks Nabi dengan Wahsy, saya bilang di Istana Negara, dalam konteks ini kita itu nggak boleh benci-benci banget dengan orang yang oposisi dengan kita. Bisa jadi orang yang oposisi dengan kita di masa lalu akan menjadi teman koalisi kita di masa depan. Atau sebaliknya. Kan begitu pemahamannya. Nah, kita tuh nggak boleh Pak, benci-benci banget. Makanya kemudian ahbib habibaka khonam. Ya cintai orang itu ya biasa-biasa saja. Dalam konteks ini sebelum saya lanjutkan ya. Saya itu tertarik membantu Pak Prabowo itu kenapa Pak? Saya itu kenal dengan Pak Prabowo tahun 2014. Semua kawan-kawan saya menghujat waktu itu. Ngapain lo bantu Pak Prabowo? Sampai kemudian Pak Prabowo waktu itu janji di daerah Keraton Jogja, beliau peluk saya, beliau bilang, Gus, saya jadi presiden, nggak jadi presiden, saya akan datang ke tempatnya Gus Miftah. Ternyata mekanisme orang-orang di sini Pak Prabowo waktu itu yang kemudian menghalangi Pak Prabowo datang ke pondok. Sampai kemudian saya ketemu kembali di acara Forum Silaturahim Ketua Umum Partai Politik. Saat itu komplit, ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo Ketua Umum Gerindra, ada Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan, ada Ketua Umum Golkar Pak Mardiono, Pak Erlangga Hartarto, kemudian ada P3 Pak Mardiono, dan waktu itu masih ada Caimin sebelum Mursal. Nah, Bapak saya roasting semuanya, Pak Jokowi saya roasting, Pak Prabowo saya roasting, semuanya saya roasting, termasuk Caimin. Karena waktu saya bilang, satu-satunya ketua umum partai yang jarang ngundang saya Caimin. Nah, karena nggak punya anggaran, saya bilang gitu loh. Kalau Gerindra ini sering ngundang, tapi mesti cari sponsor. Contohnya Adi pengen ngundang Jaluk Ipin, lah ada pinter dia. Ya. Kalau Pak Sadat tuh kalau nggak ngasih saya masih ada dalil. Ah, podo-podo santri Gus gitu.
Makanya salah satu ketua partai yang bisa dalil itu ya cangkeme si Sadat itu loh, bisa dalil. Gerindra mana itu loh. Lah ketua PKB bisa dalil ki lumrah lah itu. Kalau ketua P3 bisa dalil itu lumrah. Kalau ketua Gerindra bisa dalil itu kan termasuk apa ya? Kullu syai'in idza kasura rakhusa ilal adab. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah. Ketua partai itu banyak, tapi yang bisa dalil jarang. Siapa? Pak Sadat. Makanya larang gitu loh. Karena barang itu kalau sedikit berarti langka, kalau langka itu antik, kalau antik harganya mahal. Padahal kiai ini banyak, sing ngurusi lonte jarang. Nah, siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai larang goblok kok lonte gitu. Nah, karena cita-cita Pak Ipin yang belum terlaksana sama saya itu ngumpul ke seluruh purel di pesisir gitu loh. Itu untuk kita ceramai gitu loh. Tapi syaratnya satu, Bin. Adip aja melu. Bahaya itu loh. Kata meneng-meneng kaya ngono ki ngacengan ya padahal. Aja melu Adip. Yang kemudian saya tertarik apa Pak Sadat? Begitu beliau mengatakan, Gus, saya akan ke pondoknya Gus Miftah. Saya itu ingat betul Pak, saya itu deklarasi kembali mendukung Pak Prabowo, itu tanggal 10 April 2023. Makanya bahasa saya apa? Belum ru'yatul hilal, saya sudah isbat. Yang lain belum menyatakan apapun sama Pak Prabowo, saya sudah menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo, 10 April. Akhirnya tanggal 3 Mei Pak Prabowo ke pondok saya. Yang membuat saya takjub adalah ketika di kamar saya beliau mengatakan begini, Gus, saya kesini tidak minta dukungan, tapi saya minta maaf. Bagi saya mohon maaf Pak, minta maaf itu berat. Walaupun sebenarnya memaafkan itu lebih berat daripada minta maaf. Dan memaafkan itu lebih terhormat daripada minta maaf. Tapi saya meyakini begini, memaafkan itu tidak akan bisa merubah masa lalu, tapi pasti bisa memperindah masa depan. Kapasitas sebesar Pak Prabowo Subianto di mata saya, di hadapan saya, bahkan di hadapan jamaah, waktu itu saya kumpulkan 5.000 orang karena dadakan, 2 hari sebelum datang beliau baru ngabari, saya kumpulkan 5.000 sampai 7.000 orang lah waktu itu. Di hadapan semua orang, jiwa besarnya Pak Prabowo itu gak bisa bohong Pak. Gus, saya minta maaf. Dan ternyata diulangi di mimbar. Saya minta maaf sama Gus Miftah karena saya janji tahun 2014 saya sowan ke sini, saya baru datang 2023. Maksud saya adalah orang besar itu jiwanya pasti besar. Kalau Adib minimal sudah nyicil lah, perutnya besar. Wah itu. Neng ya aja gede-gede dia petengmu. Kalau lanang lah wetenge gede biasanya manuke cilik dia gitu. Makanya kemudian cerita Wahsy ini Mas Ibin Pak, saya sampaikan di Istana Negara. Ya bahkan dengan teman oposisi sekalipun kita nggak boleh benci. Ya mungkin ya sering-sering ketemu lah kira-kira begitu. Ya, karena ada etika, ada etika. Problemnya adalah setiap kali kita berbeda kita dianggap musuh. Contoh begini, kita itu kalau sudah seneng Pak, seburuk apapun nggak akan nampak keburukannya. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin. Orang itu kalau matanya sudah senang, maka keburukan-keburukan orang yang dia cintai tidak akan pernah nampak. Tapi sebaliknya, wa ainu sukti an kulli khairin tubdil masawiyah. Tapi orang itu kalau sudah benci, sebaik apapun kebaikannya nggak akan nampak. Makanya waktu kita belajar akidah Ahlus Sunnah, kita diajarkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Menjadi umat yang wasatiyah. Wasatiyah ini baik di dalam beragama maupun berbangsa. Kalau kita benci banget sama orang yang berbeda dengan kita, kondisi politik kemudian berbalik, mate kita Pak. Umpamane Mas Ipin sebagai partai penguasa kok guayane ra umum. Saiki nyatane ya ngemis-ngemis karo Gerindra Pak, itu loh. Betul Pak, itu loh. Enggak boleh kita tuh benci itu enggak boleh. Ya orang ngemis sih, ya mau minimal yang nganggo ben ketok gagah moro ning Trenggalek ngundangke Gus Miftah ngono ki wae. Kita enggak boleh.
Maka baik di dalam beragama maupun berbangsa kita punya gerakan namanya wasatiyah. Wasatiyah itu begini. Pinjam mic-nya, Le. Pinjam mic. Jadi kalau wasatiyah itu begini, Pak. Wasatiyah itu tidak ke kiri, tidak ke kanan. Dia tepat-tepat di tengahnya. Dan luar biasanya ayat ini kalau Anda baca dalam Al-Baqarah. Al-Baqarah itu ayatnya berapa sih? 286. Dan ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton itu pas berada di tengah-tengah ayat surat Al-Baqarah 143. Tengah-tengahnya pas. Artinya apa? Ketika posisi kita itu berada di tengah-tengah, kita akan menjadi umat yang dicintai oleh Nabi karena Nabi mengatakan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah tengah-tengahnya. Maka saat itu saya punya gerakan sama Pak Jokowi yang kita launching, namanya gerakan moderasi. Beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Yang kemudian ketika kampanye 02 kemarin saya wujudkan dalam bentuk konser Indonesia Maju. Yang alhamdulillah Mas Sadat, ini Mas Prabowo mengendaki konser Indonesia Maju ini tetap dijalankan untuk menyampaikan program-program pemerintah dan serap aspirasi dari masyarakat. Alhamdulillah perhatian beliau sampai segitu dalamnya. Maksud saya begini, ketika kita berbicara wasatiyah, Pak, itu tidak hanya berlaku di dalam masalah beragama, tapi juga berbangsa. Maka biasa bagi saya untuk memberikan kritikan kepada Pak Jokowi kalau memang waktu beliau menjabat ada yang kurang pas. Contoh, ketika beliau mengeluarkan kebijakan legalitas soal miras. Saya orang pertama kali yang kemudian mengkritik Pak Jokowi, saya kumpulkan media. Kebetulan waktu itu saya punya acara di MNC Group, namanya ngobrol bareng Gus Miftah. Saya dihubung wartawan. Gimana pendapat Gus Miftah terhadap kebijakan Pak Jokowi legalitas miras? Saya bilang, saya ini orang yang mencintai Pak Jokowi. Tapi satu hal, kalau Pak Jokowi agak salah, ya saya harus berani. Watawasobil haq, watawasobil sober. Maka waktu itu bahasa saya apa? Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, saya Miftah Maulana Habibur Rahman. Dengan ini tegas menolak kebijakan Presiden soal miras, soal legalitas miras. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran itu qat'i. Qat itu apa? Mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar-tawar, apalagi persoalan haram. Karena idza jatama'a bainal halal wal haram ghulibal haram. Perkara halal sama haram kok dicampur, itu yang menang siapa? Yang haram. Contoh, daging wedhus sekintal dicampur dengan daging celeng sekilo. Itu tetap saja semuanya menjadi haram. Jadi kamu jangan ngakali, vodka segelas mau campur Fanta sak botol umpamanya. Tetap haram, Tip, tetap haram gitu. Alasannya kok khilaf. Khilaf kok dibaleni gitu loh. Jadi gak bisa perkara halal sama haram dicampur, itu gak bisa, gak bisa. Makanya dalam konteks itu sebelum saya lanjutkan, teman-teman politisi ini harus pintar-pintar ngitung. Ini mana pemasukan pendapatan kita yang betul-betul halal, mana pendapatan kita yang berbau syubhat atau bahkan berbau haram. Ya kita gak bisa, gak hanya politisi Pak, mau semuanya lah, mau polisi, mau pejabat yang lain, sama. Jadi kita harus pintar-pintar memisahkan mana yang betul-betul halal, mana yang ini agak bau syubhat, mana yang haram. Makanya saya itu kalau dapat endorse itu nggak pernah saya masuk ke kantong saya, itu nggak pernah. Saya kayak Ramadan tuh pasti dapat endorse dari Pertamina untuk bikin acara, dari Pertamina, Telkom, macam-macam. Nggak pernah masuk saya, langsung ke rekeningnya anak-anak. Jadi begini, kalau ngomong itu ya, saya sempat ngomong sama Ipin ini. Bagaimana kemudian seorang Nabi Sulaiman bersikap dengan keuangannya? Nabi Sulaiman itu suatu ketika Pak Sadat duduk di depan masjid bersama orang miskin. Dia mengatakan apa? Miskinun yujalisu miskinan. Orang miskin duduk dengan orang miskin. Orang miskinnya protes, Anda itu raja, bojone 1000. Setiap malam Nabi Sulaiman itu mendatangi istrinya 70 Pak, 70 istri. Jajal. Oh. Kuat Pak, kuat itu loh. Jadi setiap pagi dia keramas. Ya kalau kelasnya Adib ya NKTA lah, nafsu kuda tenaga ayam lah. Ketika ditanya, kok Anda mengatakan miskin itu bagaimana? Loh, saya ini nggak pernah makan kecuali dari jerih payah sendiri. Makanya kenapa wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam kana ya'kulu wa yasrabu bi amaliyati.
Maksud saya begini, Anda tuh politisi kalau bisa ya punya sampingan, nah, tidak hanya mengandalkan gaji sebagai anggota DPR, tidak hanya mengandalkan kunjungan kerja. Ya kalau kemudian kita nyalon DPR sudah diwangi utang, begitu jadi DPR, Anda nggak punya sampingan yang lain, maka fokus pertama ya bagaimana balik ke utang. Caranya bagaimana? SK dimasuk ke bank sebagai jaminan. Makanya di Trenggalek ini hampir semua anggota DPR itu rata SK-nya di bank gitu loh. Akhirnya gajinya habis untuk ngangsur bank. Bagaimana dia menghidupi dirinya ngenteni kunjungan kerja, cok, gitu loh. Orang kunjungan kerja ya mumet dasmu gitu loh. Gitu loh. Orangnya ya teko, ya melu guyu gitu loh. Saya nggak usah dibisi Pak, wah saya itu berpengalaman di bidangnya kok itu loh. Makanya saya bilang sama Ipin lah, mau gawe Bupati Trenggalek ki enteng pin aku gawe presiden wae iso kok lah. Ya makanya perlu dipisahkan. Makanya Nabi Sulaiman itu mohon maaf disuap sama ratu kaya cantik namanya Bilqis, dibawain ratusan kintal emas. Sampai kerajaannya Sulaiman diketawain. Bagaimana cara ngetawainnya si Sulaiman? Dia bikin gerobak untuk narik kuda yang terbuat dari emas. Bilqis kaget Pak. Dia membungkus emas untuk kado Sulaiman supaya dia seneng. Ternyata sama Sulaiman dinyek. Emas yang di kerajaan Sulaiman di wadah teletong macam-macam. Tapi sebaliknya satu ketika Nabi Sulaiman itu pernah mendapatkan hadiah dari semut, sebutir gula. Kenapa semut ini berterima kasih kepada Sulaiman? Karena semut ini berterima kasih saat pasukan Sulaiman jalan, semutnya bisik-bisik sama pasukannya. Semut semuanya minggir. Raja Sulaiman mau lewat, jangan sampai kita diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Nabi Sulaiman mendengar, akhirnya apa? Membelokkan pasukannya sehingga tidak nginjak-injak semut. Sehingga semut ini tahadus bin nikmah, idkhalus surur, berterima kasih kepada Nabi Sulaiman dengan cara memberikan sebutir gula. Sulaiman, saya ingin berterima kasih kepada Anda. Ini ada gula, tolong diterima. Diterima sama Nabi Sulaiman Pak. Satu butir nasi, semut datang dari bawah naik ke atas sampai mulutnya diberi. Maka saya itu bilang sama istri, kok ada jamaah ngeyel secara ikhlas nyalami saya salam. Saya itu kan jarang banget salam tempel dari jamaah. Maka saya pengajian gak pernah ada kotak infak. Karena saya punya prinsip, saya mangan duitnya jamaah 10.000. Itu dosanya luwih gede daripada aku ngapusi Ipin 100 juta. Loh, iya Pak itu loh. Jamaah 10.000 itu sak mung-munge gitu loh. Lah Ipin yo rada enteng lah gitu loh. Senajan to iki mung di DP kelanjutan rong jelas aku ya ora paham lah gitu loh. Ya so, ora dilunasi ya tagih ning akhirat pin. Gitu loh. Ternyata diterima. Artinya apa? Usahamu di rumah umpamanya Pak Sadat sebagai ketua komisi besok amin. Umpamanya komisi 7 bidang energi. Wah. Wow, itu loh. Kalau besok ketua komisi 7 saya akan teriak wow. Kalau sekarang ya, weh gitu ya. Aku ngalah apa-apaan nih saya gitu. Itu tetap saja harus punya usaha sambilan. Yang ini benar-benar kehalalannya tidak diragukan. Momennya gawe angkringan, gawe warung klien. Ini nggak bisa diabaikan, Pak. Nggak bisa diabaikan. Karena saya sendiri kenapa saya itu mendukung secara mutlak Pak Prabowo. Sampai orang mengatakan begini, Gus, kalau saya bilang begini, Gus, gila sampai Pak Prabowo kalah, awakmu mesti dibidikan utama, Gus. Saya punya prinsip begini, Pak. Pemimpin itu yang paling ideal, sudah selesai dengan dirinya sendiri baru jadi pemimpin. Kaya baru jadi pemimpin itu lebih baik daripada jadi pemimpin baru kaya. Dan kalau kategorinya itu ya mohon maaf Pak Prabowo itu sudah finish by himself. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nabi Muhammad itu jadi pengusaha kaya raya usia 25 tahun menikah dengan mas kawin 20 ekor unta. Baru kemudian usia 40 tahun jadi khalifah, jadi nabi. Idealnya seperti itu. Pak Prabowo saja yang sudah kaya jadi presiden usahanya masih banyak. Artinya kita yang jadi anggota DPR yo hasil kunjungan kerjamu ki mau manfaatke lah tinggi warung lah buka pecel lele, orang mau buka room karaoke tok. Kunjungan kerja oleh sangu malah nggih ngerom. Elingono anak meneng omah ki ya pas-pasan, Cuk, itu loh. Rungokno tenan iki.
Aku ki paham banget karo kelakuanmu, cah paham itu loh. Sehingga maksud saya adalah kita bisa mengamalkan ilmunya Nabi Sulaiman ini tadi. Nah, balik ke masalah wasatiyah tadi itu. Akhirnya Pak Jokowi itu juga bisa menerima, Pak, atas kritikan saya terhadap kebijakan miras. Demi Allah Pak Jokowi, saya menolak. Karena keharaman khamar qat'i mutlak tidak bisa ditawar-tawar. Beda umpamanya dengan bunga bank itu riba apa enggak sih? Itu debatable. Debatable. Karena persoalan di masalah persentase. Ini halal apa haram, apa boleh, itu masih debatable. Makanya kemudian kita masih menggunakan transaksi perbankan dan lain sebagainya. Kalau kita mengatakan bank itu haram mutlak, ya mudar Pak itu loh. Wong duit gaji melalui transaksi saja masih bisa dikorupsi, apalagi enggak kan begitu. Tapi kalau ini khamar haram. Tapi kan model saya guyon yang tadi sampaikan Pak Sadat. Tapi mohon maaf Pak Jokowi, bagi saya minuman keras yang layak dan boleh dikonsumsi hanya satu, apa? Es batu. Video saya ini nyampe presiden. Dan ternyata jam 2 malam Pak Praktik telepon saya, Pak. Gus, kritikan Gus minta didengarkan sama presiden, besok pagi kebijakan presiden soal legalitas miras akan dicabut. Pak Jokowi juga tidak anti kritik, maka hari itu kemudian nama saya trending nomor 2. Nomor 1 perceraian Wulan Guritno, trending nomor 2 Gus Miftah. Nomor 1 Pak Sadat, trendingnya Wulan Guritno waktu itu kasus perceraian. Nomor 2 Gus Miftah, menunggu berakhirnya masa idah Wulan Guritno. Nah, maka dalam konteks Pak Prabowo, ketika orang mengatakan bahwa saham Gus Miftah pemenangan Pak Prabowo besar, mau jadi menteri dan sebagainya, enggak Pak. Bagi saya hari ini enggak penting kita yang mendukung Pak Prabowo itu dapat jabatan apa, dapat posisi apa, enggak penting. Lebih penting dari itu, aham mubih itu apa? Yang lebih penting dari itu adalah memastikan bahwa program-program Pak Prabowo bisa berjalan sesuai dengan yang dikampanyekan. Itu bagi saya lebih penting. Makanya kemudian saya punya istilah wani milih, wani nagih. Di hadapan Pak Prabowo ketika ngabuburit buka puasa di hadapan partai politik PAN waktu itu, saya menyampaikan begini, demi Allah Pak Prabowo, saya orang yang memilih Bapak, pintu surga bagi kami akan sangat terbuka manakala Bapak yang mendapatkan amanah atas pilihan kami, menjalankan amanat sebagai presiden dengan sebaik-baiknya, membawa kemakmuran, keadilan untuk bangsa dan negara Indonesia. Tapi sebaliknya, kalau Bapak tidak menjadi presiden yang baik dan tidak amanah, maka pintu neraka bagi kami juga sangat terbuka. Karena saya mohon maaf, ditanya sama orang, Gus pengen jadi menteri? Enggak. Pak Prabowo itu ngomong persoalan menteri agama dengan saya Pak, jauh hari sebelum terpilih Pak. Saya mengatakan, Mas, saya nggak butuh jadi menteri agama. Kenapa Gus? Repot, harus potong rambut, kepenak. Gitu. Yang kedua nggak bisa belusukan di lokalisasi, kan juga pantes Pak, menteri agama kecampur londe kan pantes itu loh. Yang ketiga, laku dari menteri agama, Ipin dan masyarakat Trenggalek ini senengnya ramu menjelok pengajian gratis kabeh. Kaya bojone Gus Loh umpamane, repot aku. Makanya saya nggak mau, saya nggak usah. Tapi bagi saya kemudian, ketika melihat Pak Prabowo menjalankan programnya dengan baik, contoh makan siang, saya bilang sama Mas Prabowo, saya itu gampang Mas, jualan jenengan soal makan siang. Apalagi komunitas saya ini mayoritas NU. Kalau ngomong soal makan gratis, NU ki gudangi Mas itu loh. Maka saya curiga jangan-jangan Pak Prabowo itu bikin program makan gratis itu nyontoh NU Pak itu loh. Karena kan NU titik-titik mangan tadi gitu loh. Yasinan mangan, tahlilan mangan, manakipan mangan, solawatan mangan. Tonggone loro njaluk didongake mangan. Delala sing loro mati mangan meneh gitu loh. Makanya kalau seperti soal body saya yakin Adib ini pasti NU gitu loh. Kemangan terus tangi gede Pak itu loh. Tapi yang gue mau manuke cilik gitu loh. Saya berkewajiban kemudian mencarikan dalil yang memang benar bahwa program Pak Prabowo ini benar. Contoh soal makan siang gratis Mas Sadat. Di Hambalang saya sampaikan, kenapa saya mendukung program ini. Satu ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu kan merenovasi Ka'bah. Begitu jadi Allah itu datang. Mengatakan begini, ya Ibrahim, wahai kekasihku Ibrahim, lukmatan fi badni ja'i, satu suap nasi yang kamu berikan kepada mereka yang kelaparan, pada mereka yang perutnya lapar. Ini harus jadi programnya Trenggalek bin.
memberikan makan sesuap nasi kepada mereka yang perutnya kelaparan. Apa kata Allah? Itu khairun indi, lebih baik bagiku kata Allah min bina'il Ka'bah, daripada sekedar membangun Ka'bah. Pak Prabowo kaget, loh berarti nganu ya Gus ya, memberikan makan siang apalagi kepada mereka yang kelaparan itu pahalanya besar. Bukan besar lagi Pak, renovasi Ka'bah loh kalah besarnya pahalanya dibandingkan bagaimana kemudian ketika kita melihat orang kelaparan kita berikan makan. Makanya partai politik itu platform pertamanya satu, jangan sampai melihat rakyatnya kelaparan. Maka hari ini saya mengkritik terutama di Jawa Timur, membangun masjid megah-megah, ngemis uang di jalan untuk membangun menara masjid yang gagah dan mewah. Untuk apa arti menara masjid itu mewah dan gagah sementara melihat orang lain kelaparan kita diam? Makanya zaman Nabi menara itu fungsinya apa? Untuk melihat orang sekitar masjid yang kelaparan, untuk diberikan makan. Hari ini kita berlomba-lomba membangun fisiknya masjid, tapi lupa dengan kesejahteraan jamaah. Ini nggak boleh. Maka platformnya partai itu apa? Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau menolong saudaranya. Ini menjadi ruhnya partai, Pak. Sehingga partai kita masing-masing, busi apapun partai hari ini yang ada, dengan ruh menolong ini, bukankah kemudian kita diingatkan dengan satu hadis, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling bermanfaat. Kemudian dilanjutkan wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim taksifu anhu kurbatan au takdi anhu dainan au tatrudu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah membuat bahagia orang lain. Makanya Anda ketemu saya harus bahagia. Loh, karena membuat bahagia orang lain itu dicintai oleh Allah. Karena beragama itu Pak undang-undangnya. Kul bi fadlillahi fabidalika wa bi rahmati fabidalika falyafrahu. Beragama itu harus seneng, Win. Makanya pemimpin juga harus seneng. Maka syaratnya satu, rukun. Rukun. Bagaimana kemudian kita diingatkan ketika Badui marah-marah setelah dia kencing di dalam masjid, kemudian ditegur oleh semua sahabat, yang tidak menegur hanya Kanjeng Nabi. Nabi hanya mengatakan itu uyuwe Badui diresi'i. Begitu bersih, Nabi justru tersinggung dengan doanya Badui. Kenapa? Karena selesai dia dibersihkan air kencingnya, Baduinya berdoa begini, Allahumarhamni wa Muhammadan walatarham ma'ana ahadan. Allah, berikanlah rahmatmu hanya kepadaku dan hanya kepada Muhammad saja. Yang lain gak usah kamu kasih rahmatmu ya Allah. Nabi Muhammad malah tersinggung, Pak. Nabi mengatakan apa? Lakot tahajar tawasian. Kalau caranya seperti ini, kamu itu mempersempit rahmatnya Allah. Kita itu jangan egois mentang-mentang orang Gerindra, mentang-mentang orang PD, mentang-mentang orang PKB. Seolah-olah rahmatnya Allah itu hanya untuk orang Gerindra. Mergo Gerindra hari ini menang, PDI ra usah lah gitu loh. Tapi dengan hadirnya Mas Ipin hari ini kita menunjukkan bahwa agama mang rahmatan lil alamin. Buktine wong abang ditampa ning kandange Gerindra. Lah. Kita nggak boleh egois Pak, seolah-olah yang berhak mendapatkan rahmatnya Allah itu NU tok, Muhammadiyah ora. Kita egois. Walatar hamma ana ahadan, itu nggak boleh. Ini rahmat harus untuk semuanya. Maka mudah-mudahan dengan pertemuan sore hari ini, kebetulan saya itu berpuasa, puasa Daud. Saya tadinya berencana mengakhiri puasa Daud saya di 2024. Karena saya puasa Daud dari tahun 2016, sudah 8 tahun. Tapi kemudian saya berjanji, saya akan tetap puasan Daud untuk mengawal pemerintahan Prabowo Gibran. Karena saya meyakini Pak, sumbangsih masing-masing orang itu beda-beda. Saya sangat berharap banyak Pak Sadat besok di DPR RI memberikan sumbangsih sesuai dengan kemampuannya. Teman-teman DPR Trenggalek juga sama, Mas Ipin juga sama. Fastabiqul khairat itu memberikan yang terbaik sesuai dengan porsinya Pak. Bukan memperebutkan satu posisi diperebutkan banyak orang. Lah kapasitas saya sebagai seorang rohaniawan, bagaimana memberikan sumbangsih kepada bangsa ini? Bangsa ini butuh ditirakati, Pak. Butuh diposoni, Pak Sadat. Wallah, saya bilang sama saudara, Mas, aku kira mau kayak jabatan apapun saya ikhlas. Saya nggak butuh. Tapi bagaimana kemudian sesuai dengan janji Pak Prabowo sama saya, Gus, saya itu pengen jadi presiden, alasannya apa? Saya pengen mengembalikan hak-hak rakyat Indonesia. Saya pengen membalikan rakyat Indonesia mendapatkan haknya. Sehingga apa? Rakyat Indonesia bisa kembali tersenyum. Dan demi Allah Gus, kalau rakyat Indonesia sudah mendapatkan haknya dan mereka sudah kembali tersenyum, maka saya pengen mati dalam keadaan tersenyum Gus. Itu Prabowo Subianto. Saya merinding Pak kalau ngomong ini.
Makanya Mas Sadat, demi Allah, saya akan melanjutkan Daud saya untuk nirakati bangsa ini. Karena saya meyakini bangsa ini bisa besar, salah satunya adalah karena tirakatnya para pendahulu. Kue tak tirakati pin, milo aja nganti kue korupsi pin, tak ajar tenan kue pin itu. Kue nyangoni aku nganggo sumber liyane ngono lho pin, ngono lho. Dodolan panci niku malah ra apa-apa ngono lho. Bocah-bocah sangoni apa urung? Nah, kue tanggungannya adib. Itu sebagai dam sebelum dangdutan nanti malam gitu loh. Mungkin demikian Bapak-bapak yang saya muliakan, yakinlah setiap ada puasa itu pasti ada lebarannya. Setiap ada puasa pasti ada berbukanya. Saya meyakini masalah apapun yang dihadapi bangsa Indonesia hari ini insya Allah ketemu solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.